Oke, jadi kita akan mulai kita punya pelajaran untuk hari Sabat ini. Ini adalah bagian ketiga daripada seri yang berjudul The Power of God unto Salvation. Kuasa yang menciptakan adalah kuasa yang menyelamatkan. Jadi bukti bahwa Tuhan sanggup untuk menyelamatkan orang dari dosa, memisahkan dia dari dosa, bukan hanya memisahkan dari dosa Tuhan Yesus untuk dibayar di kayu salib, bukan hanya itu, tetapi kuasa untuk tidak berdosa lagi. Jadi nggak cukup untuk diampuni kalau setelah itu berdosa lagi. Itu nggak selamat, orang itu nggak diselamatkan. Karena Matius 1:21 katakan bahwa untuk selamat ialah untuk dipisahkan dari dosa. Dan kalau kembali lagi ke dosa, artinya kuasanya nggak sanggup untuk memisahkan dia dari dosa untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan sanggup untuk memisahkan orang berdosa dari dosanya untuk selama-lamanya. Itulah kuasa yang sanggup untuk menyelamatkan, yang adalah kuasa yang menciptakan. Di Roma 5 ayat 15 ayat 4 dikatakan, apa saja yang ditulis dulu kala, dan ini ditulis oleh nabi-nabi di dispensasi perjanjian lama, ditulis agar kami bisa belajar, agar melalui kesabaran dan penghiburan daripada firman Tuhan, kita bisa menerima pengharapan. Ya. Kita bisa menerima pengharapan. Nah, ini kata comfort ya. Comfort adalah comforter. Right? Jadi di Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Bapa akan mengirim another comforter. Dan comforter inilah yang mana kita bisa memperoleh pengharapannya melalui comforter. Dan kita tahu bahwa comforter itu adalah spirit of truth, roh kebenaran. Dan dikatakan comforter ini, waktu Tuhan bilang kepada murid-muridnya, dia bilang, sayalah yang akan datang. Kita sudah mengerti bahwa personality daripada Tuhan Yesus tinggal di surga, namun dia punya roh yang tidak terikat daripada dia punya personality kemanusiaan, itu lah yang datang. Jadi ini Tuhan Yesus punya roh. Dan ini adalah comfort of the scripture, penghiburan yang diterima dari firman Tuhan. Jadi di Yohanes 5:39 dikatakan, selidikilah firman Tuhan, dan kita tahu ada comfort di situ, dan comfortnya adalah rohnya Kristus. Dan firman Tuhan itu memberikan saksi akan Tuhan Yesus atau penghibur itu. Artinya kita temukan penghibur, rohnya Kristus yang menghibur itu di saat kita menyelidiki firman Tuhan. Dan di bagian mana daripada firman Tuhan kita bisa temukan Kristus sebagai penghibur? Di Lukas 24 ayat 27, dalam perjalanan ke Emmaus, Tuhan Yesus mengatakan, mulai dengan Musa dan semua para nabi. Dan ini seluruh perjanjian lama, karena di zaman Tuhan Yesus itu kita tahu belum ada perjanjian baru kan. Mulai dengan Musa dan seluruh nabi, daripada di dalam scripture, di dalam firman Tuhan itu, semua bicara tentang Tuhan Yesus, tentang another comforter. Tuhan Yesus dan bicara tentang rohnya. Artinya, kenapa orang bisa menerima pengharapan? Karena Tuhan Yesuslah yang berada di dalam firman Tuhan itu kan. Di dalam kitab suci itu bicara tentang Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu adalah diwakili, waktu ke surga diwakili oleh dia punya roh, namanya comforter. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, kamu tidak akan saya tinggalkan dan tidak ada comforter. Kamu tidak pernah akan kedapatan tanpa comforter. Dalam firman Tuhan, kamu selalu diberikan comfort. Okay? Jadi inilah pengharapan kita. Firman Tuhanlah pengharapan kita. Dan dikatakan mulai dengan Musa. Dan kita sudah belajar mulai dengan Musa, mulai dengan Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 itu adalah in the beginning. Mulai dengan Musa, mulai dengan Musa, di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan God created. Dan kita sudah tahu God created itu adalah God, Bapa, menciptakan melalui anaknya. Artinya rohnya Bapa
kuasa penciptaan itu berada di dalam anak, sehingga anaklah yang bersabda dan jadilah semua yang disabdakannya. 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan, kan, kita tahu bahwa waktu Tuhan Yesus muncul di awan-awan, kita akan menjadi seperti Dia. Nah, ini bukan berarti bahwa nanti waktu Tuhan Yesus datang, baru karakter saya dirubahkan untuk jadi seperti Dia, kan? Karena dikatakan di sini, di Christ Object Lesson halaman 69, di saat karakter Kristus direproduce dengan sempurna di dalam gerejanya, Dia akan datang. Artinya karakternya sudah ada sebelum Dia datang. Ini bukan waktu Dia datang lalu dirubahkan di awan-awan. No. Karakternya sudah ada dulu, baru Kristus bangkit berdiri dan datang. Jadi karakternya sudah ada di Daniel 12:1. Di saat pintu tertutup, karakternya sudah ada. Dan umat Tuhan melewati 7 last plagues. Dan setelah 7 last plagues, barulah dijemput di awan-awan. Jadi karakternya sudah ada. Dan karakter ini dihasilkan oleh rohnya Kristus yang bekerja dalam hati manusia yang menerima akan firman-Nya. Jadi penting sekali untuk mempelajari firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang adalah kuasa roh Tuhan, bukan yang secara tertulis ya, tetapi yang tertulis itu mengungkapkan kuasa Tuhan yang adalah rohnya Tuhan yang bekerja dalam saya, kalau saya terima apa yang saya baca dalam firman Tuhan. Dan itulah penghiburannya, bahwa saya akan menjadi seperti Dia dan saya akan lihat Tuhan Yesus muka dengan muka, seperti lagu katakan, muka dengan muka nanti. Itulah pengharapan saya. Dan 1 Yohanes 3:3, dan orang yang memiliki pengharapan bahwa dia akan ketemu Tuhan Yesus di awan-awan, muka dengan muka, sekarang memurnikan dirinya. Sekarang, bukan nanti. Artinya sekarang saya berdasarkan pengharapan ini, saya memurnikan diri. Of course, ini pekerjaan Roh Kudus untuk memurnikan saya. Dan di saat saya murni, Tuhan Yesus bangkit berdiri dan Dia siap untuk menjemput umatnya yang karakternya memantulkan karakter mereka, memantulkan karakternya. Okay? Hari Sabat ini adalah tanda, okay? Dan hari Sabat adalah tanda kuasa penciptaan dan kuasa penebusan. Jadi dari mana saya tahu bahwa saya bisa diselamatkan? Jawabannya ialah dari bukti yang nyata bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala-galanya, kan? Dan hari Sabat ini adalah saksi bahwa Tuhan sanggup untuk menciptakan kembali Dia punya image, sebagaimana waktu Dia ciptakan Adam dan Hawa sesuai dengan image-nya mereka. Jadi hari Sabat ini menunjuk kepada kuasa penciptaan dan kuasa penebusan. Itu hari Sabat. Itu adalah hari Sabat. Dan kita temukan itu sebagai tanda kuasa, kan? Oke, jadi kita sekarang lihat kuasa penciptaan itu adalah firman-Nya. Jadi firman-Nya Tuhan itulah kuasa penciptaan dan kuasa penebusannya. Dan itu adalah kuasa, atau itu adalah firman-Nya. Kita lihat di Kejadian 1:3 dikatakan, dan God said, Tuhan berfirman. Ini perkataannya. Tuhan berfirman artinya setelah itu, itulah kuasanya yang diungkapkan waktu Dia berbicara. Biarlah jadi ada terang. Jadilah terang. Dan langsung ada terang. Langsung ada terang. Itu kuasanya. Jadi kita tahu bahwa sebelum itu enggak ada terang. Dan waktu diucapkan kata terang, dari kata terang menjadi terang kenyataan. Jadi dari firman menjadi terang. Dari kata terang menjadi terang. Nah, kalau manusia mau bilang begitu, itu hanya kedengarannya katanya saja, sementara dia tetap di dalam kegelapan, ya. Saya bisa bilang, jadilah terang. Yang saya cuma bilang adalah terang, tapi nggak pernah ada terang. Kalau Tuhan bilang jadilah terang, yang disebut itu menjadi kenyataan. Itu kuasanya. Dan itulah kuasa penyelamatan juga. Kuasa yang menyelamatkan adalah kuasa yang menciptakan. Dan kuasa itu adalah firman-Nya. Di Mazmur 33:6 dikatakan, dengan firman Tuhanlah langit diciptakan. Dengan firman, kan?
dan seluruh isinya dengan nafas, atau oleh nafas mulutnya. Artinya firman-Nya adalah nafasnya dan itulah kuasanya yang sanggup menciptakan dan menyelamatkan. Di ayat 9 dikatakan, dia berfirman, dia berbicara, dan langsunglah jadi apa yang dia ucapkan, dia perintahkan, dan setelah dia perintahkan, langsunglah jadi sesuai dengan yang dia perintahkan. Jadi kuasanya dalam firman-Nya. Firman-Nya itulah. Itu sebabnya orang yang perlu selamat harus percaya firman Tuhan. Kalau kita nggak percaya firman Tuhan, kita meragukan atau menyangkal kuasa yang sanggup menyelamatkan. Bagaimana saya bisa diselamatkan kalau kuasa yang menyelamatkan itu saya tolak? Firman Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Tanpa firman Tuhan tidak ada keselamatan. Kan? Oke, kita lanjut. Nah, di Ibrani 11 ayat 3 dikatakan, melalui iman kita bisa mengerti bahwa bumi-bumi ini, bumi-bumi kan, banyak bumi, bukan cuma bumi kita, dibentuk oleh firman Tuhan. Okay? Dan kita percaya itu. Nah, kata kita percaya, sekarang pertanyaannya, dari mana kamu tahu untuk kamu percaya? Nanti akan dijawab itu. Jadi dari mana kamu tahu bahwa yang kamu lihat itu adalah hasil firman Tuhan diucapkan kan? Kamu kan nggak di situ, kamu nggak dengar, kamu nggak lihat waktu nggak ada apa-apa, langsung menjadi sesuatu hanya dengan berfirman, kamu kan nggak ada. Jadi itu adalah pertanyaan yang masuk akal yang memang harus dijawab dalam firman Tuhan, kalau enggak kita nggak ada buktinya. Jadi saya percaya bahwa semua ini dibentuk, dijadikan dengan atau melalui firman-Nya. Lalu dikatakan di sini, dan oleh sebab itu hal-hal yang kelihatan, nah hal-hal yang kelihatan kita lihat di sini lah, ada pohon, ada kertas, ada bangku. Oke. Ini yang kelihatan. Oke. Jadi hal-hal yang kelihatan tidak dibuat dari hal-hal yang kelihatan. Oke. Nah, jadi saya ulang lagi. Hal-hal yang kelihatan tidak dibuat dari bahan yang kelihatan. Itu dibilang. Artinya kalau kita lihat ini bangku dari mana? Oh, kita tahu bangku ini dibuat dari pohon. Tapi pohon dari mana? Di mana bahannya pohon? Enggak ada. Jadi pohon itu dibuat dari sesuatu yang enggak ada dan enggak kelihatan. Karena kalau bangku ini saya bisa lihat, oh bangku dari pohon. Nah kertas. Kertas dibuat dari apa? Dari pohon juga. Tapi pohonnya dibuat dari apa? Apakah ada sesuatu yang saya bisa bilang, oh ini pohon dari batu. Nah dari batu sebelumnya dari kodok. Dari kodok sebelumnya dari air. Kan? Enggak. Mentok di pohon saya. Jadi saya bisa percaya bahwa bumi ini diciptakan oleh firman Tuhan, sehingga pohon itu menjadi ada karena firman Tuhan. Karena kalau saya sudah mentok dan saya bilang sebelum ini apa ya? Jawabannya firman Tuhan. Jadi bahan pohon itu adalah firman Tuhan. Artinya bangku ini dan kertas ini mulainya firman Tuhan. Karena nggak ada, yang nggak diciptakan kecuali dosa ya. Dan amalgamation di mana setan sudah mencampur baur sehingga sudah ada sesuatu yang dalam bentuk itu nggak diciptakan kan. Tapi kalau kita bicara tentang semua ini, kita lihat itu salju kita tahu kan? Salju adalah air siapa yang ciptakan? Air dari mana? Okay? Dan kalau air atom hidrogennya dan atom oksigennya dari mana? Jawabannya dari firman Tuhan. Jadi semua dari firman Tuhan menjadi ada, baru manusia gunakan bahan yang ada untuk membentuk kertas atau membentuk bangku dan sebagainya. Jadi saya bisa percaya bahwa semua itu mulainya dengan firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Kan di Yohanes 1:1, in the beginning was the word. Pada awalnya adalah firman. Kan? Jadi firmanlah sebelum segala-galanya. Semua yang menjadi ada karena sebelumnya ada yang berfirman.
Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah substance, bahan yang ada, bahan ya, bahan. Jadi kalau saya percaya itu adalah bahan dari sesuatu yang saya harapkan. Kita tahu tadi kita bicara tentang pengharapan, di mana saya akan melihat Tuhan Yesus muka dengan muka. Artinya pengharapan bahwa saya akan melihat wajah Tuhan Yesus di awan-awan dan masuk kerajaan surga. Pengharapan itu berdasarkan bahan yang saya percaya. Jadi kalau saya percaya, saya sudah ada bahannya. Dan bahannya itulah yang digunakan untuk menjadikan yang saya harapkan. Kan? Dan bukti daripada sesuatu yang tidak kelihatan. Kita tahu, bangku kelihatan, kertas kelihatan, pohon kelihatan, firman Tuhan tidak kelihatan. Jadi buktinya ada firman Tuhan, ialah saya tanya, oke, bangku ini dari mana? Mereka masih bisa jawab, dari pohon. Pohon dari mana? Nggak tahu. Yang nggak tahu itulah yang diisi oleh firman Tuhan. Kan? Yang nggak tahu itu, yang orang bilang, nggak tahu pohon dari mana. Nggak ada yang bisa jelaskan selain itu jadinya dari firman Tuhan. Di Roma 1 ayat 20 dikatakan, hal-hal yang tidak kelihatan, ya itu kuasanya. Firman Tuhan nggak kelihatan kan? Hal-hal yang tidak kelihatan daripada Dia, Tuhan, sejak penciptaan bumi ini, bisa dengan jelas dilihat dan dimengerti melalui hal-hal yang diciptakan. Artinya, dengan lihat pohon, saya tahu ada kuasa yang tidak kelihatan. Nah, ini akan lebih dalam lagi ya. Ini akan lebih dalam lagi. Lebih dalam artinya bahan pohon itu sebelum menjadi ada, bahannya sudah ada walaupun nggak kelihatan. Kan? Jadi bahan untuk menjadikan pohon itu sudah ada sebelum ada pohonnya. Dan saya mau bilang melangkah lagi bahwa pohon itu sudah ada sebelum pohon itu ada kelihatan, kan? Saya akan bilang begitu dan saya akan buktikan, kan? Pohon itu sudah ada. Sudah ada sebelum kelihatan dalam bentuk yang ada. Jadi hal-hal yang tidak kelihatan saya lihat dari yang kelihatan. Dari yang kelihatan. Yang kelihatan itu adalah pengungkapan dari sesuatu yang tidak kelihatan. Itu dia di Roma 1:20. Oke, mari kita lihat ini note ya. Ini note penting sekali kita ikuti. Jadi kita tahu bahwa iman diperoleh dengan melihat hal-hal yang diciptakan oleh kuasa penciptaan yang tidak kelihatan. Kan? Artinya saya percaya waktu saya lihat pohon, dan waktu saya lihat pohon, saya percaya firman Tuhan. Waktu saya lihat pohon, saya bilang, pohon ini mengungkapkan kuasa firman Tuhan. Artinya pohon ini adalah saksi bahwa ada kuasa firman Tuhan yang menjadikan pohon ini dengan kuasanya, dan saya percaya kuasanya, dan buktinya ini pohonnya. Pohonnya lah buktinya. Jadi iman diperoleh dengan mendengar dan mengerti, kan? Dan mengerti kuasa penciptaan dengan melihat hal-hal yang diciptakan. Artinya dengan saya melihat apa yang diciptakan, disitulah iman saya bertambah akan hal-hal yang tidak kelihatan. Hal yang diciptakan itu adalah bukti bahwa ada hal-hal yang menciptakan yang tidak kelihatan. Oke, itu dia. Oke, jadi kita lihat di Roma 10:17, iman diperoleh dengan mendengar. Nah, kata lain mendengar ialah untuk melihat ya. Karena mendengar, melihat, cium, itu semua masuk ke otak kita. Lalu kita gambarkan atau kita mengerti kan. Jadi iman datangnya dengan melihat hal-hal yang diciptakan. Kan? Dan bukan cuma melihat, tapi mendengar firman Tuhan. Artinya firman Tuhan yang saya dengar itu adalah melalui melihat apa yang diciptakan. Jadi dengan saya lihat pohon, saya dengar firman Tuhan. Dengan lihat pohon, saya dengar kuasa Tuhan yang tidak kelihatan. Okay? Jadi Tuhan berbicara melalui apa yang diciptakan. Bukan berarti Tuhan punya suara kedengaran, tapi secara tidak langsung Tuhan berbicara kepada saya
dan saya mendengar suaranya waktu saya melihat yang diciptakan Tuhan sebagai bukti bahwa ini yang ciptakan adalah firman-Nya. Jadi saya bisa mendengar firman Tuhan di alam, walaupun nggak kedengaran suara apa-apa. Karena melihat itu sama dengan mendengar kuasanya yang tidak kelihatan. Okay? Jadi penting sekali untuk belajar firman Tuhan dan melihat hasil ciptaannya dengan kuasanya, karena begitulah saya belajar. Roh Nubuat bilang ini buku alam, the book of nature. Book of nature itu menjadi saksi akan kuasa Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, bicara tentang mendengar ya, tentang mendengar, iman ialah mendengar firman Tuhan. Kata lainnya, melihat yang firman ciptakan. Baik. Nah, di Yohanes 8 ayat 43 dikatakan, Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang Farisi, kenapa kamu tidak mengerti perkataan-perkataanku? Nah, kalau tidak mengerti, okay, kalau tidak mengerti artinya apa? Karena kamu tidak mendengar firman-Ku. Kan? Jadi kalau saya tidak mengerti firman Tuhan, itu artinya saya tidak bisa melihat kuasa Tuhan dari yang Dia ciptakan. Waktu saya lihat pohon, bukannya saya bilang ini ada kuasa yang menciptakannya. Waktu saya lihat pohon, kalau saya nggak ngerti dan nggak mendengar firman Tuhan, saya malahan sembah pohonnya. Atau saya potong, saya tebang, lalu saya ukir, menjadi berhala, lalu saya sembah. Itu nggak ngerti dan nggak dengar firman Tuhan. Karena Tuhan nggak berbicara melalui yang diciptakan untuk bilang bahwa kamu sembah dia. Karena nature adalah saksi akan pencipta. Nature itu bukan penciptanya. Itu adalah ajaran pantheism. Jadi kalau saya tidak bisa melihat kuasa Tuhan dalam nature, saya nggak mengerti firman Tuhan. Saya nggak bisa dengar firman Tuhan kalau saya nggak bisa melihat itu. Oke, jadi kita lihat di sini, iman memberikan pengetahuan dan pengertian. Iman memberikan pengetahuan dan pengertian. Kalau saya percaya, saya berpengetahuan dan saya mengerti itu. Okay? Dan iman itu diperoleh dengan melihat itu. Dan kalau Roh Kudus bicara dalam hati saya bahwa ini kuasa Tuhan, itulah munculnya iman. Lalu saya bilang, wow, betul. Siapa yang bisa ciptakan ini kan? Kalau siapa yang bisa ciptakan ini, artinya yang menciptakannya itulah yang perlu disembah. Bukan yang diciptakan kan? Harus. Jadi bukti bahwa Tuhan perlu disembah ialah lihat apa yang Dia ciptakan yang manusia nggak bisa ciptakan. Yang pohon tidak bisa menciptakan dirinya, patung berhala nggak bisa menciptakan ini. Kan kita sudah belajar bahwa patung-patung ini nggak bisa ngomong, nggak bisa menjawab, nggak bisa bikin apa-apa. Bagaimana kita bisa sembah itu kalau itu kita bentuk dengan tangan kita dari batu, dari pohon, dari segala macam kita bentuk lalu kita sembah. No, nggak bisa. Jadi ini adalah bukti bahwa ada kuasa yang menciptakannya. Nah, kita belum lihat detail sekali ini ya, tapi sedikit lagi kita akan lihat kenapa kita bisa percaya ini Tuhan yang menciptakan. Okay? Jadi kalau saya tidak memiliki pengetahuan atau pengertian, okay, itu karena tidak ada iman. Kan? Tidak ada iman. Karena orang yang iman, dia akan berpengetahuan akan kuasa Tuhan yang tidak kelihatan. Dia akan percaya kuasa Tuhan yang tidak kelihatan kalau ada iman. Artinya orang yang tidak ada pengetahuan dan pengertian akan hal itu, tidak ada iman. Tidak tahu apa saja tanpa iman adalah dosa. Kan? Artinya untuk percaya ialah untuk mengetahui dan mengerti. Untuk percaya adalah untuk mengetahui dan mengerti. Apa yang diketahui? Kuasa Tuhan itu bisa saya percaya dan saya mengerti karena saya ada iman. Dan iman itu datangnya dengan melihat apa yang diciptakan sebagai bukti daripada yang tidak kelihatan. Di Mazmur 119 ayat 130 dikatakan, masuknya firman Tuhan memberi terang dan pengertian. Ini dia. Artinya kalau saya belajar firman Tuhan, kalau saya lihat alam yang diciptakan dan belajar firman Tuhan, akan connect. Waktu saya lihat alam, lalu saya baca firman Tuhan, connect. Saya bilang ini diciptakan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan ini semua diciptakan olehnya. Karena selain daripada itu, nggak ada yang bisa ciptakan.
Nggak ada yang bisa buat pohon, nggak ada yang bisa buat burung ini, nggak ada yang bisa bikin apa saja, nggak ada yang bisa bikin semut, nggak ada yang bisa bikin burung. Yang bisa dilakukan ialah mengambil bahan yang Tuhan ciptakan lalu diukir, dibentuk, dipahat untuk menjadi bentuk yang lain. Itu bisa dilakukan, tapi itu bukan penciptaan. Itu menggunakan bahan yang Tuhan ciptakan. Jadi sekarang kenapa saya bisa percaya jadi sekarang dasarnya apa yang membuat saya bisa percaya bahwa ini diciptakan oleh kuasa Tuhan? Bagaimana saya bisa percaya bahwa waktu Tuhan bilang saya yang ciptakan, saya percaya itu. Jadi bagaimana saya bisa menjembatani firman Tuhan bilang saya ciptakan, lalu waktu saya lihat pohon, oh ini yang Tuhan ciptakan. Di mana jembatannya? Kan? Di mana jembatannya antara yang dibilang firman Tuhan dengan pohon yang saya lihat? Jadi kita mau menjembatani itu sehingga kita lihat, oh betul, benar-benar firman Tuhan yang menciptakan. Oke, sekarang kita lihat di Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Dikatakan, Tuhan bilang, akulah Alfa dan Omega. Nah, Alfa Omega adalah huruf pertama dan huruf terakhir daripada alfabet ya. Kalau kita kan A dengan Z. Kalau mereka adalah Alfa dan Omega. Jadi ini alfabet. Aku adalah Alfa dan Omega yang awal dan terakhir. Jadi sama dengan aku adalah A dan Z. A adalah awal, Z adalah akhir. Nah, ini alfabet namanya. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak seorang anak waktu dia masuk ke sekolah ya, waktu dia masuk ke sekolah, dia mulai belajar dengan gurunya atau orang tuanya, waktu dia bilang, ini huruf A, nak, amin, ini huruf A. Kalau kita mau, atau bilanglah kalian ya saya, waktu dibilang ini huruf A, lalu saya bilang, kamu boleh buktikan nggak bahwa ini huruf A? Kira-kira gurunya bisa buktikan bahwa itu huruf A? Kenapa dia A? Kenapa dia bukan B? Kenapa dia bukan C? Ini alfabet, alfa omega. Jadi nggak ada seorang anak yang bilang, ini A. Lalu orang tua bilang, dari mana kamu tahu itu? Coba buktikan. Coba buktikan di laboratori bahwa itu A adalah huruf A. Nggak ada kan? Nggak ada, nggak bisa. Dan kalau saya tolak itu A, saya pernah bisa baca nggak? Apakah saya bisa baca kalau saya tolak bahwa A itu A, B adalah B, C adalah C? Saya bisa nggak bicara dengan benar, mengungkapkan sesuatu yang benar, baca, tulis, kalau saya bilang, buktikan itu A. Kalau kamu bilang itu A, dari mana buktinya? Coba lihat buktinya. Nggak ada. Artinya saya terima A sebagai A dengan iman. Iman karena dibilang A, oke itu A. Nah sekarang saya tanya, kalau Tuhan bilang saya yang ciptakan, oke. Sudah bisa lihat mulai kesamaannya. Jadi kalau saya bilang, dari mana kamu percaya itu Tuhan yang ciptakan? Nah jawaban saya ialah, dari mana kamu tahu itu huruf A? Pernah buktikan nggak? Kamu pernah buktikan itu A adalah A? Jadi kita bisa lihat bahwa iman itu bukan buta-buta. Iman itu terima, oke itu A, oke. Oke Tuhan yang ciptakan, oke kita akan buat jembatannya. Oke, jadi anak itu hanya bisa tahu A itu A dengan iman. Dia percaya kan? Dia percaya karena orang gurunya bilang itu A, oke itu A. Dan sampai mati dia selalu bilang itu A kan? Jadi dari mana saya tahu Tuhan yang ciptakan? Firman Tuhan bilang, itu yang diciptakan oleh firman Tuhan. Oke, kita sedang membangun jembatannya. Dan dia nggak pernah diinvestigasi untuk buktikan bahwa itu A, kan? Atau dia nggak pernah menginvestigasi atau menyelidiki bahwa apakah itu memang A? Saya mau cek di Google dulu atau di apakah itu A? Di mana dia mau dapatnya itu? Dia nggak pernah cek A itu A. Dia terima berdasarkan iman kan? Berdasarkan apa yang dibilang orang. Dan memang benar. Tapi dia terima itu sebagai pernyataan daripada orang tuanya atau gurunya. Dia bilang, oh oke. Orang tua bilang, guru bilang A, udah pasti benar. Teman-teman bilang A, nggak ada yang menyangkal itu A. Tuhan yang ciptakan dengan firman-Nya itu. Nah kalau orang yang bilang, saya yang ciptakan, coba buktikan. Saya nggak bisa percaya kalau orang yang ciptakan. Tapi kalau firman Tuhan bilang, firman Tuhan yang ciptakan, oke. Jadi ada ruangan untuk percaya. Karena kalau bilang, oh kalau kamu percaya dari mana? Nah, ini buktinya. Kamu aja
dengan iman terima A itu A. Jadi hanya mau tunjukkan bahwa nggak ada salahnya untuk percaya. Ini bukan buta-buta. Dan kalau buta-buta artinya A itu bukan A. Baik. Nggak pernah didemonstrasikan kepada saya atau saudara atau anak-anak bahwa A itu A. Apakah ke sekolah, taman kanak-kanak, SD dan semua itu tambah naik, tambah dibuktikan bahwa A itu A. Nggak pernah seumur hidup A itu didemonstrasikan sebagai A. Kita terima sebagaimana yang disebut A, oke, saya terima. God said it and I believe it. Bahwa dia yang ciptakan. Sudah lihat iman apa artinya? Jadi kalau anak itu nggak mau percaya sebelum didemonstrasikan, dia nggak pernah akan belajar untuk baca. Dia harus terima kenyataan bahwa A itu A dengan iman. Nah, Tuhan Yesus adalah apa? Alfa dan Omega. Tuhan Yesus adalah alfabet. Konsepnya, Tuhan Yesus alfabet. Jadi kalau saya percaya alfabet, Tuhan Yesus bilang, saya awal dan akhir dan semua alfabet. Nah, artinya saya bisa percaya dong kalau Tuhan itu alfa dan omega, dan kalau Tuhan bilang sebagaimana kalau orang bilang A adalah A, Tuhan bilang saya adalah alfa dan omega. Betul? Itu sudah bisa lihat bagaimana iman dibentuk dari hal ini. Artinya kita ada dasar iman untuk percaya. Buktinya adalah A, Z adalah Z. Kalau tulis R lalu saya tulis S, salah itu. Oh iya, ganti, hapus, tulis R, itu benar. Oke, ini yang Tuhan ciptakan. Kamu bilang apa? Oh, ini melalui evolusi, salah itu. Oh iya, betul-betul. Tuhan yang ciptakan, karena Tuhan bilang Tuhan ciptakan. Itu dia. Oke, jadi ini adalah cara bagaimana saya bisa percaya bahwa Tuhan yang ciptakan. Tuhan yang ciptakan, oke? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ini pernyataan di sini, oke? Jadi kita bisa lihat bahwa nggak ada yang mana orang-orang ini sangat pasti banget bahwa letters daripada alfabet ya. Jadi nggak ada yang bisa membuktikan bahwa ini adalah ini, nggak pernah didemonstrasikan kan? Selain apa? Selain percaya. Nggak ada sesuatu yang bisa, well, kamu buktikan dulu. Dan waktu didemonstrasikan, oh memang itu A. Nggak pernah. Itu murni iman. Itu murni percaya. Okay? Jadi sebagaimana seorang anak mulai belajar, kita pun bisa belajar tentang kebenaran Tuhan. Sebagaimana kita belajar alfabet atau angka-angka dari 1 sampai 0, lalu digabung menjadi angka apa? Kita pun dengan cara yang sama kita bisa belajar kebenaran Tuhan. Dengan iman kita bisa belajar untuk mengetahui alfa dan omega. Dan alfa omega adalah keseluruhan alfabetnya daripada God. Artinya semua itu saya yang ciptakan dari alfa sampai omega. Itu alfabetnya Tuhan. Boleh katakan alfabet Tuhan. Dia yang percaya daripada pernyataan yang simple daripada firman Tuhan mengenai penciptaan, okay, bisa mengetahui dengan satu kepastian bahwa God lah yang menciptakan langit dan bumi dengan kuasa firman-Nya, alfabetnya. Okay. Jadi kita sudah mulai membentuk jembatan untuk melihat kebenaran daripada firman Tuhan. Oke, sekarang kita lihat di sini di Wahyu Matius 18:4 dikatakan, barang siapa yang mau merendahkan dirinya sebagaimana anak-anak kecil waktu belajar alfabet, dia percaya karena gurunya bilang itu benar, ibunya bilang benar, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi kalau Tuhan bilang, kalau kamu merendahkan diri dan bilang, oh memang kalau Tuhan yang ciptakan, memang dia bilang dan inilah buktinya. Buktinya saya nggak bisa buktikan di dunia ini ada yang bisa ciptakan. Jadi kalau firman Tuhan bilang itu yang ciptakan, saya percaya. Oke, tahun 1842 ada orang yang namanya Megan atau Margaret. Dia hidupnya dari 1842 sampai 1903. Dia adalah seorang penyanyi dari Wales. Artis, philanthropist, artinya suka menyumbang untuk kebutuhan orang-orang kan. Namanya sebagai Margaret atau Megan.
dalam dia punya beberapa publication. Dia dikenal sebagai sumber orang yang pertama yang mengeksperimen dengan meneliti satu phenomenon atau sesuatu yang terjadi yang jarang-jarang terjadi daripada sesuatu yang bisa dilihat dari sesuatu yang bergetar hasil suara. Jadi dialah yang pertama eksperimen suara yang menghasilkan getaran. Kan? Suara itu, kita tahu suara itu ada gelombang dan getaran. Kan? Dan suara yang bergetar itu bisa dilihat bentuknya kalau ditaruh satu membrane, ya, satu selaput yang kering, lalu ditaruh kayak dia punya powder ya, apa bahasa Indonesia-nya itu, kayak tepung lah gitu ya, yang kasih basah sedikit supaya lengket kan. Lalu seperti yang di sebelah kanan ini, kalau kalian lihat sebelah kanan, dan itu dia punya nama adalah iodophone. Ya, iodophone. Jadi ditiup di situ, waktu ditiup di situ, getaran suaranya itu menggambarkan sesuatu di dia punya selaput dengan getarannya. Dan barang ini atau instrumen yang naturally produced geometric atau symmetrical ya. Symmetrical artinya sama dua sisinya. Polanya hasil daripada getaran suaranya. Jadi dia tiup suaranya atau dia nyanyi dan dia bisa lihat hasil getaran suaranya waktu keluar suaranya, ini bentuknya sebelah kiri salah satunya seperti pohon. Kan? Seperti pohon. Dan seperti apa juga. Jadi sesuai dengan apa yang dia ucapkan munculnya mirip-mirip apa yang dia nyanyikan gitu. Jadi waktu dia nyanyi, getarannya itu membentuk bentuk daripada suaranya. Tunggu. Wow, bukan main kan? Ini namanya iodophone. Dan ini namanya voice figures. Artinya bentuk yang dibentuk oleh suara, gelombang suara kan. Ini dia. Dan ini dia punya contoh-contoh di sebelah kanan bawah ini. Ini bentuk-bentuk yang dibentuk dari getaran suaranya yang terpapar atau yang nempel di dia punya selaput itu. And voice figures atau voice flowers. Jadi waktu dia bersuara, langsung keluar bentuknya. Ini manusia nyanyi. Ini suara manusia. Tentu saja bentuknya nggak ada kehidupannya. Tapi ada bentuk. Jadi manusia aja waktu bicara atau nyanyi, dia bisa bentuk sesuatu berdasarkan gelombang apa yang keluar dari mulutnya. Tunggu ini manusia. Manusia nggak ada kuasa menciptakan, tapi suara manusia yang diciptakan dan diberikan nafasnya kepada manusia ini, waktu dia bicara tanpa sadar, tanpa ada tujuan tertentu, membentuk sesuatu. Membentuk sesuatu kan. Voice figures namanya. Okay. Nah ini dia kan. Lalu selanjutnya kita lihat di sini, dia getaran ini membentuk satu pola di dia punya disk ini daripada iodophone, dan dia bilang bahwa wow ini betul sekali bentuknya. Nah ini bukan bentuknya, saya cuma kasih contoh bahwa ini salju. Setiap salju ada bentuknya dan nggak ada dua salju yang sama di seluruh dunia. Nggak ada. Semua ada bentuknya. Dan kita tahu di Yesaya 55, firman Tuhan itu jatuhnya seperti apa? Salju. Dan salju ada bentuk. Firman Tuhan jatuh ke bumi seperti salju. Ini salju kan? Dan kita kembali lagi ke sini, bahwa bentuk-bentuk di disk itu adalah beautiful crispations, atau ada crisp, ya, ada bentuk yang indah ya, yang bentuknya kalau dia nyanyinya suaranya nggak dipaksa. Jadi kalau nyanyinya dengan lembut dengan biasa, terbentuklah sesuatu. Dan dia mengeksperimen ini dan dia temukan pola-pola seperti bunga. Ini kan seperti yang tadi.
Seperti bunga ini pola-polanya. Dan keluarlah dia. Ini suaranya, ini suara manusia yang tanpa sadar dia lihat. Ini suara yang diciptakan. Kalau manusia punya suara, nampaknya ada polanya waktu keluar. Bagaimana dengan suara pencipta? Bagaimana dengan suara pencipta? Betul? Bagaimana dengan suara pencipta? Oke. Lalu dia ungkapkan seperti ini. Setelah itu dia ungkapkan, pengharapan telah datang kepada saya bahwa ini alat-alat ini bisa offer kita suggestion daripada production-nya alam akan dia punya bentuk-bentuk yang indah. Artinya alat ini bisa mengungkapkan indahnya alam yang diciptakan Tuhan. Bisa menolong kita untuk mengungkapkan jembatan, ini link jembatan dari indahnya semesta alam yang terbentuk dengan secara organized ini, yang diungkapkan dalam firman Tuhan, yang dibentuk waktu Tuhan berfirman. Coba lihat ini. Jadi kalau manusia nyanyi atau bicara atau keluar sesuatu dari mulutnya bisa bentuk sesuatu, bukankah Tuhan menciptakannya dengan berfirman juga? Bedanya kalau Tuhan berfirman, jadi pohon, jadi beruang, jadi awan, jadi manusia. Jadi sudah bisa lihat jembatannya. Bagaimana saya bisa percaya firman Tuhan lah yang menciptakan segala-galanya dengan alat iPhone ini. Ini jembatannya. Okay. Manusia diciptakan di dalam image God, tapi manusia nggak ada kuasa menciptakan. Betul? Dalam nafas manusia hanya bisa mengungkapkan bentuk-bentuk yang hidup tanpa kehidupannya. Nah, kalau manusia bisa membentuk dari suaranya bentuk-bentuk yang nggak hidup, bagaimana yang memberikan kehidupan? Selain bentuk, dia bentuk Adam dengan tangannya, lalu dia nafas dan Adam menjadi bentuk yang hidup. Bisa lihat itu? Kita bisa mengerti kenyataan bahwa Tuhan waktu berfirman bumi ini menjadi ada pada awalnya melalui ini fenomenon ini. Ini bukan fenomenon bagi Tuhan. Beginilah cara Tuhan bekerja. Ini adalah satu fenomenon bagi manusia yang sudah lupa Tuhan. Kalau manusia nggak lupa Tuhan, ini bukan fenomena. Inilah satu hal yang sudah diungkapkan di ayat pertama di bukunya Musa Kejadian. In the beginning, God created the heaven and the earth. Lalu Tuhan bilang di Kejadian 1:1, dan Tuhan berfirman, jadilah terang. Jadilah terang. Jadi terang. Artinya, saya melihat ya, firman itu sudah ada bentuknya. Di dalam firman itu, bentuknya sudah ada, sekarang diungkapkan waktu dia berfirman. Betul? Manusia kan? Jadi bentuknya sudah ada, sekarang diungkapkan bentuknya waktu dia berfirman. Artinya, bentuk pohon sudah ada dalam firman Tuhan, lalu diungkapkan waktu dia berfirman. Bentuk binatang sudah ada dalam firman-Nya, sekarang diungkapkan binatangnya. Bentuk pohon sudah ada dalam firman Tuhan, sekarang diungkapkan waktu dia berfirman. In the beginning, God created the heaven and the earth. Bisa lihat itu? Tuhan bilang, jadilah terang. Artinya terang sudah ada sebelum terang kelihatan. Terang sudah ada sebelum terang menjadi ada. Terang sudah ada dalam bentuk firman. Sekarang, waktu firman itu diungkapkan, waktu diucapkan, kelihatanlah yang tadi nggak kelihatan. Sudah bisa lihat? Dengan firman Tuhanlah langit di bumi, dengan namanya diciptakan. Dia berfirman, langsung jadi. Dia perintahkan, semua menjadi ada.
apa saja yang Tuhan bilang menjadi kenyataan. Kenapa? Artinya Tuhan nggak bisa bohong. Karena Tuhan, waktu dia bilang, yang dia bilang sudah ada di mulutnya. Jadi kalau manusia bilang, oh nanti saya akan datang. Kenapa nggak datang? Aduh, nggak bisa. Artinya kamu punya firman nggak ada nilainya, betul? Iya. Tapi kalau Tuhan bilang saya akan datang, sebelum dia bilang saya akan datang, itu kata itu ada bentuk sudah datangnya. Sehingga nggak bisa Tuhan nggak datang. Nggak bisa Tuhan nggak memenuhi janjinya kalau janjinya sudah ada dalam bentuk firman-Nya. Saya bisa lihat, makanya untuk Tuhan menciptakan gampangnya bukan main. Dan untuk menyelamatkan gampangnya bukan main. Pertanyaannya saya percaya nggak? Dia berbicara, langsung jadi. Dia memerintahkan, langsung menjadi ada. Untuk bilang menjadi ada ialah untuk terungkaplah apa yang sudah ada dalam bentuk yang belum ada, betul? Di Matius 8, Tuhan Yesus bilang kepada dia, saya akan datang dan sembuhkan dia. Tuhan Yesus bilang, saya akan datang, artinya belum datang. Kalau Tuhan Yesus bilang, saya akan datang, artinya saya belum datang. Jangan lupa, kalau yang keluar, yang saya dengar akan datang, artinya jangan harap sudah datang. Kan? Karena bentuk yang keluar adalah akan dan keluarnya akan. Jadi orang Centurion bilang ini, well, kalau kamu bilang akan datang, artinya belum sembuh dong. Kan? Tapi kan kamu punya firman kan, yang buat sembuh. Dan kamu kan nggak perlu datang. Kamu nggak perlu datang ke kampung saya, karena firman itu, kalau kamu bilang sembuh, itu sembuh sudah ada dalam firman, ucapin aja dia akan sembuh. Bagaimana? Bagaimana? Waktu Tuhan bilang, saya akan datang. No. Jangan bilang akan datang. Bilang aja sembuh. Bilang aja. Waktu kamu bilang sembuh, itu kata sembuh itu menjadi sembuh hamba saya. Makanya di ayat 8, Centurion bilang, Tuhan, no. Sebut aja sembuh. Berfirman saja. Dan hamba saya akan sembuh. Bayangkan. Apakah orang Roma, orang kafir, nampaknya lebih percaya dari orang-orang di Yerusalem? Di dalam nafas Tuhan, bukan hanya ada bentuk daripada yang diucapkan, tapi kehidupan dan bentuk dari yang diciptakan sudah ada dalam nafasnya. Jadi kalau saya tiup itu iPhone, bentuk daripada yang saya mau ungkapkan itu sudah ada. Tapi nggak ada kehidupannya. Kalau firman Tuhan bukan bentuknya saja, kehidupannya sudah ada di dalam firman-Nya, sehingga waktu keluar dari mulutnya ada makhluk hidup. Sebut saja, berfirman saja Tuhan, hamba saya akan sembuh. Tuhan adalah mata air kehidupan. Bagaimana mau keluar dan gak ada kehidupan kalau dialah sumber kehidupan? Kalau yang keluar dari dia adalah kehidupan, sebut saja, bilang saja sembuh. Make sure bilang saya punya hamba, nanti orang lain yang sembuh, betul? Makanya Lazarus, kalau enggak semua orang sembuh. Kalau enggak semua orang bangkit. Karena namanya keluar dari mulut Tuhan, kehidupan. Makanya harus dispesify. Hambamu sembuh, Lazarus, saya nggak mau orang lain, saya cuma mau Lazarus. Karena yang keluar itu adalah menjadi kenyataan. Tuhan Yesus adalah mata air kehidupan. Sudah mulai lebih percaya firman Tuhan, saudara-saudara? Tuhan Yesus bilang dia sudah mau datang. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu lihat tandanya, saya sudah mau datang. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu lihat tandanya, kita sudah mau masuk Daniel 12:1. Percaya nggak sekarang? Percaya nggak? Tuhan bilang, kalau kamu setia,
kamu akan makan buah pohon kehidupan. Kira-kira itu bisa dibatalkan? Bisa dibatalkan itu? Kalau sudah keluar dari mulut Tuhan, apakah akan kembali sia-sia? Kalau Tuhan bilang, saya akan kasih keluar firman saya dan nggak akan kembali sia-sia, kira-kira bisa batal kembalinya? Namanya sudah keluar, nggak akan tidak terjadi. Tidak akan tidak terjadi. Saya lihat. Karena waktu belum keluar, sudah ada bentuknya. Yohanes 6 ayat 63 kah? Dikatakan, firman Tuhan adalah kehidupan. Sementara tadi dibilang, Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan, dan sumbernya adalah firman-Nya, rohnya. Tuhan Yesus adalah firman, adalah sumber kehidupan, dan sumbernya adalah firman-Nya, rohnya. Sudah bisa lihat? Jadi apakah Tuhan sanggup untuk menyelamatkan? Jawabannya apa? Yang kamu lihat pohon itu dan rusa di luar dan burung di luar, langit, itu yang ciptakan siapa? Tuhan. Itu jawabannya. Tuhan ciptakannya bagaimana? Dia berfirman. Begitulah dia berfirman untuk orang selamat. Artinya, apakah Tuhan sanggup menyelamatkan? Pertanyaannya saya jawab, apakah Tuhan sanggup menciptakan? Waktu Tuhan berbicara, Tuhan menyebut nama dari yang dia mau ciptakan. Dan firman yang dia ucapkan itu mengandung apa yang dia bilang. Oke, sekali lagi saya bilang, firman yang diucapkan mengandung apa yang dia ucapkan. Oke? Artinya, waktu Tuhan bilang, sembuh. Orang yang sembuh itu mengungkapkan kesembuhan, kuasa sembuh dalam firman yang dia bilang. Jadi kalau dibilang sembuh, kata sembuh itu mengandung kesembuhan. Bisa nggak manusia bilang sembuh karena ada kuasa penyembuhan? Enggak, bisa saja pasti bilang sembuh tambah sakit orangnya, betul? Tapi kalau Tuhan bilang sembuh, nggak bisa orangnya nggak sembuh. Alfabet, alfa, dan omega. Jadi kalau Tuhan kutuk, dengan segera kata kutuk itu mengandung kutuk. Sehingga pohon ara itu langsung terkutuk di tempatnya. Bisa lihat? Jadi bukan Tuhan kutuk, lalu ada orang dan dia siram dengan bensin, dengan minyak tanah, langsung layu pohonnya. No, itu kuasa minyak tanah yang bikin dia layu. Waktu Tuhan bilang, dia kutuk pohon ara itu, kata yang dia bilang, terkutuklah kamu, adalah kuasa kutuknya. Bisa lihat alfabet Tuhan. Apa saja yang diungkapkan firman Tuhan, apa saja yang didescribe ialah ini pohon, ini binatang. Ada unsur kehidupannya di dalam firman itu. Okay. Di dalam firman Tuhan ada unsur dari yang dia bilang. Artinya, jadilah kuda. Unsur kehidupan kuda ada di dalam firman-Nya, sehingga waktu keluar, jadilah kuda itu. Roma 4 ayat 17. Dikatakan di sini, Bapa, God, menyebut hal-hal yang tidak seakan-akan ada. Nah, saya terjemahkan ini ke bahasa Indonesia ya. Bapa menyebut hal-hal yang tidak seolah-olah sudah ada sebelumnya. Artinya waktu Tuhan bilang, jadilah pohon, saya bilang, pohon itu apa? Bilanglah, saya di situ waktu penciptaan, ini cuma ilustrasi. Jadi Tuhan bilang, jadilah pohon. Apa pohon itu? Nggak pernah saya lihat. Tahu nggak? Pohon itu sudah ada sebelum menjadi ada. Oh ya? Kenapa saya nggak pernah lihat? Apa itu pohon? Pohon itu sudah ada sebelum diciptakan dan adanya dalam bentuk firman. Bahan, kehidupan, semua struktur, dia bisa menghasilkan buah dan biji dan menghasilkan lagi. Itu semua sudah ada dalam bentuk firman.
Dan waktu keluar dari mulutnya menjadi kenyataan oleh firman itu. Bayangkan. Bayangkan saudara-saudara. Mari kita buktikan di sini. Yohanes 11 ayat 43. Tuhan Yesus bilang, Lazarus nggak ada kehidupan kan? Jadi kita bisa lihat. Waktu Tuhan bilang, come forth itu bukan cuma artinya come forth itu artinya come forth. Jadi waktu Tuhan bilang keluar itu bukan hanya menjelaskan dari dalam keluar itu ialah keluar. Keluar itu adalah kenyataan keluar, bukan hanya pernyataan keluar. Jadi kalau orang bilang kelapa jatuh, itu pernyataan buah kelapa jatuh. Tapi kalau Tuhan bilang kelapa jatuh, itu bukan pernyataan saja untuk kelapa jatuh, itu kelapa jatuh. Jadi waktu Tuhan bilang, Lazarus, saya mau Lazarus ya, karena saya hanya mau bangkitkan Lazarus. Makanya dia bilang, Lazarus nggak ada kehidupan kan? Jadi seakan-akan, those things which be not. Lazarus, dia kan sudah mati. Kok panggil Lazarus orang mati? Dia bilang, come forth. Come forth itu Lazarus diberikan kehidupan untuk menjadi pengungkapan katanya. Oke, jadi waktu Lazarus keluar, itulah yang mengungkapkan arti daripada come forth. Bukan cuma pernyataan. Kristus memanggil Lazarus, which be not, yang nggak hidup, seakan-akan dia hidup. Artinya, Lazarus hidup itu ada di dalam mulut Tuhan. Lazarus punya kehidupan itu ada di dalam kata come forth. Dan waktu keluar dari mulut Tuhan Yesus, Lazarus lah kenyataan kehidupan yang sudah ada dalam mulut Tuhan. Dan orang yang mati tadi came forth. Bukan main. Yohanes 9 ayat 32. Sejak bumi diciptakan, orang buta bilang, kamu nggak pernah kamu dengar orang-orang Farisi bahwa ada yang bisa membukakan mata orang yang sejak lahir buta? Nggak bisa. Jadi orang buta bilang, ini kuasa penciptaan. Karena sejak penciptaan nggak pernah saya lihat orang menggunakan kuasa itu sebelum saya menjadi saksinya akan kuasa itu. Orang buta mengungkapkan kuasa penciptaan bahwa firman Tuhan itulah yang waktu di dalam mulut Tuhan Yesus, itulah matanya yang tidak buta. Dan waktu keluar dari mulutnya, dia percaya dengan dia pergi dan cuci di kolam, dan waktu dia percaya, pernyataan dan kenyataan daripada firman yang adalah mata terbuka itu menjadi kenyataan dalam orang yang percaya. Matius 14 ayat 28. Petrus bilang kepada Tuhan Yesus, kalau memang itu engkau, panggil saya untuk datang. Nah, kita tahu ini di laut, di danau nih. Artinya datang nggak ada cara lain untuk jalan, karena nggak bisa berenang kan, tenggelam. Artinya untuk datang ialah untuk jalan. Itu dibilang panggil saya untuk datang. Okay. Nggak ada yang pernah datang, nggak ada yang pernah jalan di atas air sejak bumi diciptakan. Sama dengan orang buta. Artinya Petrus tahu kalau ini memang gurunya yang menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Kata firman itu mengandung jalannya Petrus kalau dia percaya. Mengandung mampunya dia jalan di atas air. Kata jalan, kata datang itu adalah kuasa datangnya. Tuhan Yesus bilang, datang. Dan Petrus percaya, ini datang ini adalah jalan di atas air. Dan jalan di atas air itu sudah ada, Petrus sudah jalan di atas air dalam bentuk firman.
Petrus punya jalan di atas air sudah ada dalam bentuk firman. Sekarang diungkapkan kuasa itu, Roma 1:20, waktu Petrus jalan di atas air. Kejadian 1:2, bumi ini gelap. Bumi ini gelap, nggak ada terangnya. Oke, jadilah terang. Kata terang itu adalah terang. Dan waktu keluar dari mulut Tuhan Yesus sesuai dengan instruksinya, nggak ada kegelapan lagi. Apakah kita sudah jembatani Petrus dengan Tuhan Yesus, di mana ada air di antaranya? Apakah kita sudah menjembatani hamba yang sakit dengan firman yang adalah nggak sakit menjadi kenyataan hamba nggak sakit? Apakah kita sudah menjembatani gelap ke terang, dan jembatannya adalah firman Tuhan, firman terang. Makanya kita tahu firman itu adalah terang, kan? Firman itu adalah terang. Kalau tidak sesuai dengan law and testimony, tidak ada terang di dalamnya. 1 Tesalonika 1:5, gospel, kita tahu gospel, Injil adalah kuasa penciptaan dan kuasa penebusan. Kuasa penebusan dan kuasa penciptaan bukan hanya kata-kata pernyataan yang didengar tapi enggak ada kuasanya. Tetapi firman gospel itu adalah selain pernyataan adalah kenyataan. Jadi datang adalah pernyataan, datang adalah kenyataan. Sembuh adalah pernyataan, sembuh adalah kenyataan. Dan kalau saya bisa terima kata itu, kalau saya bisa terima pernyataan itu, saya menikmati kenyataan itu. Kalau Petrus bisa terima pernyataan itu, Petrus melihat kenyataannya waktu dia jalan di atas air. Firman Tuhan bukan hanya pernyataan. Firman Tuhan, apapun yang difirmankan adalah kenyataan. Dan bisa menjadi kenyataan, menjadi saksi bagi seluruh dunia bahwa Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang menyelamatkan, di saat kenyataan itu menjadi kenyataan hidup saya. Jadilah kamu terang dunia. Dulu saya buta, sekarang saya terang. Terang itulah Roma 1:20 bagi orang yang belum percaya. Kalau seseorang menyebut sesuatu yang tidak, seakan-akan iya itu bohong. Tapi Tuhan tidak bohong. Karena waktu Tuhan bilang, dia enggak bilang sesuatu yang enggak, dia bilang sesuatu yang sudah. Jadi bagaimana saya mau bilang sesuatu lalu bohong kalau sebelum saya bilang sudah benar? Itu sebabnya Tuhan nggak bisa bohong. Kenapa? Kalau waktu Tuhan bilang jadilah terang, terang itu sudah ada. Jadi bagaimana nggak bisa ada terang kalau sebelum dibilang sudah ada terang? Nah kalau manusia jadilah terang. Mana terangnya? Oh, tunggu. Mau cari lilin dulu. Wah, sudah habis lilinnya. Pas dapat lilin, kehabisan korek api. Wah, sorry ya nggak bisa. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan, terangnya sudah ada, lalu dia bilang bagaimana Tuhan mau bohong? Mustahil. Titus 1:2 dikatakan, God cannot lie. Tuhan nggak bisa bohong, karena yang keluar sudah ada. Yang membuat kelihatannya bohong adalah manusia waktu nggak percaya. Tapi bukan berarti bahwa kalau manusia nggak percaya itu bohong. Buktinya di manusia yang percaya. Jadi kalau ada dua manusia, satu bilang, oh nggak terjadi. No, bukan nggak terjadi, kamu yang nggak percaya. Oh nggak, saya percaya kok. Enggak. Oke, mari kita buktikan orang lain. Dia percaya, jadi. Artinya, bisa kok kamunya yang tidak percaya. Jadi waktu Tuhan bilang sesuatu dengan namanya, atau bilang sesuatu yang akan terjadi, itu sudah terjadi. Walaupun nggak kelihatan. Itu sudah terjadi. Itu sudah ada dalam bentuk firman-Nya.
Jadi kalau Tuhan bilang Lazarus hidup, keluar, itu sudah ada dalam mulutnya. Sekarang menjadi kenyataan. Petrus datang, itu sudah ada di datang. Kurang dia percaya dan ungkapkan. Itu the thing, hal yang menjadi ada, itu dalam firman-Nya. Waktu Tuhan menamakan sesuatu yang sebelumnya nggak pernah ada, dengan segera hal itu menjadi ada karena firman-Nya itulah yang membentuk itu waktu dia bilang itu. Coba lihat. Jadi pohon nggak pernah ada. Pohon nggak pernah ada. Jadi waktu Tuhan bilang pohon, waktu dilihat pohon, firman itulah yang membuat jadi ada. Firman itu waktu dibilang pohon, firman itulah yang jadi pohon. Dan jadi pohon. Jadi firman itu adalah kuasa yang menjadikan ada. Bayangkan firman Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang sesuatu, nggak bisa enggak. Kalau waktu kamu lihat mana sudah ada dalam firman Tuhan, kamu saja yang tolak. Kamu nggak lihat karena kamu tolak. Kamu nggak percaya, kamu nggak ngerti, kamu nggak lihat karena kamu nggak percaya. Jadi waktu dia bilang sesuatu yang akan terjadi, itu adalah sure ya, itu adalah satu kepastian, bahwa itu sudah ada. Karena itu benar-benar sudah ada di dalam firman-Nya waktu dia ucapkan. Jadi nah kita tahu bahwa di Matius 5, orang sudah, ini prinsipnya, orang berdosa di dalam pikirannya kan. Jadi dia nggak perlu bohong, dia nggak bilang, dia waktu ditanya sudah makan, sudah, tapi dia bilang enggak. Dengan dia pikirkan saya mau bilang enggak nanti, dia sudah bohong. Jadi nggak perlu dia bilang enggak, sebelum dia bilang enggak, kalau dia memang sudah rencanakan untuk bilang enggak, dia sudah bohong. Sesuai dengan prinsip statutes and adjustment kan. Jadi kalau Tuhan bilang saya mau ciptakan pohon, sudah ada pohonnya dalam bentuk firman-Nya. Sekarang dia ungkapkan. Betul? Jadi kalau Tuhan bilang saya mau ciptakan bumi ini dan itu, sudah ada itu. Di dalam firman-Nya, sekarang dia kasih keluar aja firman-Nya, dia perintahkan sekarang menjadi ada dalam kenyataan. Bukan hanya dalam firman-Nya, dalam mulutnya, dalam mind-nya. The mind of God itu diungkapkan dalam semua yang diciptakan. Roma 1 ayat 20. Firman yang diucapkan selalu perfect tense. Nah, kalau kita lihat perfect tense ya, bahasa Inggris. Perfect tense apa? Perfect tense adalah dia selalu describe sesuatu yang sempurna. Jadi kalau Tuhan berfirman, dia nggak pernah bilang nanti. Nah, itu seperti orang centurion ya. Kan dia uji kan. Oh nanti, artinya itu future tense. Nanti saya sembuhkan dia. Nanti itu future. Lalu dia punya centurion bilang, no. Kan firman-Mu itu selalu present perfect tense. Jadi selalu present truth. Present, sekarang. Kenapa mau tunggu future tense kalau firman-Mu itu selalu berlaku di present perfect tense? Bisa lihat. Kenapa harus bilang nanti datang kalau sekarang sudah bisa terjadi? Kenapa bilang harus ke sana kalau sekarang ngomong aja langsung terbentuklah kesembuhan itu, lalu waktu keluar akan diungkapkan, di kampung saya hamba saya sembuh dari penyakit lumpuhnya. Selalu dalam bukan cuma present tense, present perfect tense. Jadi waktu Tuhan bilang saya akan datang kembali, itu anggap sudah datang walaupun belum. Anggap sudah datang walaupun belum. Itu sebabnya Tuhan gak bisa bohong. Oh nanti saya, nanti sama dengan sudah bagi saya. Kalau Tuhan bilang, saya anggap sudah walaupun belum. Present perfect tense. Tuh. Karena Tuhan gak bisa bohong. Dengan firman Tuhanlah semuanya diciptakan. Dia berfirman,
langsung jadi. Lihat. Nah, itu kuasa penciptaan. Mari kita lihat kuasa penebusan. Di Mazmur 85 ayat 8, saya akan mendengar apa yang Tuhan ucapkan, dan dia akan ucapkan damai. Kalau Tuhan bilang damai, sudah pasti orangnya damai. Buktinya, waktu laut bergelombang dan ditiup angin, dan badai menimpa murid-murid di kapal, Tuhan bilang apa? Be still. Artinya, laut teduh sudah ada dalam bentuk firman sebelum keluar dari mulutnya. Lah, dalam teduh lautnya. Dan kalau Tuhan speak peace kepada manusia, masih bisa manusianya masih penuh dengan takut. Kalau Tuhan bilang, jangan takut. Kenapa saya masih takut, Dan? Karena kamu nggak percaya apa yang saya bilang. Damai hatimu. Saya masih nggak damai karena kamu nggak percaya. Kuasanya kamu masih tidak damai. Artinya kalau saya percaya, saya benar-benar merasakan damai. Kalau saya percaya, saya benar-benar tidak rasa takut. Itu buktinya saya percaya. Oleh sebab itu, orang dibenarkan, lalu iman, lalu kita memiliki damai dengan Tuhan. Artinya saya harus percaya, baru saya menjadi benar. Nah, saya nggak ada yang benar. Manusia nggak ada yang benar. Semua sudah jatuh dalam dosa. Kan? Jadi untuk saya menjadi benar, saya harus dengar Tuhan bilang, kamu benar. Kalau Tuhan bilang kamu benar, jangan bilang gini, oh tapi saya masih berdosa sekali-sekali. Aduh. Oh tapi sukar untuk menjadi benar. Tunggu dulu. Tunggu. Makanya saya nggak butuhkan kamu untuk tolong saya menciptakan langit dan bumi kan, kalau begitu caranya. Kalau Tuhan bilang damai, damai. Kalau Tuhan bilang kamu benar, kamu benar. Kalau kamu righteous, kamu righteous. Saya bilang, oh tapi saya masih berjuang. Apa yang perlu diperjuangkan? Iman kamu yang perlu diperjuangkan, betul? Dan kalau saya terima peace, apa yang saya terima? Ya saya 32. Saya terima righteousness, kebenaran Tuhan. The righteousness of the law, the end of the law. Karakter Kristus saya terima. Waktu Tuhan bilang, kamu righteous. Jadi jangan kita begini, Tuhan sudah ampuni dosa saya, tapi apa? Tapi kamu nggak percaya. Tapi saya masih apa? Masih nggak percaya. Dan kalau masih nggak percaya, kamu nggak righteous. Nggak bisa saya righteous. Nggak bisa Tuhan bilang kamu righteous, lalu saya nggak percaya, lalu saya righteous. Nggak bisa. Nggak bisa saya nggak percaya, lalu saya selamat. Nggak bisa. Nggak bisa saya tolak feast, lalu saya selamat. Karena itu harus keselamatan. Nggak bisa saya bilang hukum Musa sudah dipakukan, lalu saya selamat. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa firman Tuhan saya ragukan, saya tolak, saya bilang nggak penting, dipakukan, lalu saya selamat. Nggak bisa, saya nggak percaya itu. Artinya kalau Tuhan bilang righteous, saya righteous. Di Roma 3:22 dikatakan, righteousness, kalau kamu percaya, kamu righteous. Roma 1:20, kuasa Tuhan yang tidak kelihatan sejak diciptakan, saya bisa lihat dari yang diciptakan, yaitu kuasa yang adalah apa yang dibilang, itu dia. Jadilah pohon sudah ada dalam bentuk firman-Nya dan menjadi kenyataan dari apa yang saya lihat kan. Sehingga nggak ada orang bisa ada alasan untuk tidak percaya. Kan? Jadi nggak ada alasan. Kalau orang bisa ungkapkan dia punya getaran suara dalam bentuk gambar, kalau saya ada kehidupan, kalau saya sumber kehidupan, orang yang bukan sumber kehidupan bisa membentuk sesuatu dari gelombang suaranya. Nggak ada kuasa kehidupan. Dan kalau orang itu ada kuasa kehidupan, bisa nggak yang dia bentuk dari gelombang suaranya menjadi hidup kalau dia adalah sumber kehidupan? Bukan main bisanya. Artinya ada alasan nggak? Orang bilang, saya nggak pernah tahu kuasa Tuhan itu sanggup menciptakan dan menyelamatkan. Ayat ini bilang apa? Nggak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak percaya. Tidak ada alasan. Barang siapa percaya, tidak perlu binasa, tetapi memperoleh kehidupan kekal.
Nah, percaya apa? Percaya di dalam Dia. Apa di dalam Dia? Kehidupan. Dan kehidupan itu terang kan? Jadi kalau saya percaya bahwa yang Dia bilang itu sudah ada, dan kalau saya percaya menjadi ada dalam saya tidak binasa. Saya tidak binasa. Sekali lagi, kalau saya percaya yang Tuhan bilang itu adalah saya, kalau saya percaya, saya adalah apa yang saya baru dengar. Dan dibilang, kamu gak akan binasa. Kamu akan hidup selama-lamanya. Karena di dalam Dia, firman-Nya adalah kehidupan. Dan kita tahu kehidupan, Yohanes 6:63 adalah firman. Tuhan bilang, jadilah terang. Ada terang. Ini terangnya. Jadi waktu Tuhan bilang, jadilah terang, ini kan, terang langsung menjadi ada. Karena terang itu kehidupan. Jadi kita tahu terang spiritual apa? Mata terbuka. Kalau orang mati, gelap kan? Orang hidup terang. Jadi waktu dia hembuskan nafas ke dalam lubang hidung daripada bentuk yang akan menjadi Adam, waktu hembus nafas kehidupan, matanya kebuka. Dan kita tahu di 1 Samuel 14:29, waktu Jonathan, waktu dia makan itu madu, langsung terbuka matanya kan? Dan kata terbuka artinya apa? Enlighten. Enlighten. Jadi orang yang hidup enlighten, terbuka matanya, dia bisa mengerti kan? Dan itu sudah ada dalam bentuk apa? Dalam bentuk firman. Mazmur 119:130, masuknya firman Tuhan memberi light atau memberi kehidupan. Dan memberi pengertian kan? Di Wahyu 3:20 dikatakan, saya akan masuk. Nah, kalau saya kasih izin masuk artinya percaya. Kalau firman Tuhan bilang sesuatu lalu saya percaya, itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan saya. Waktu firman Tuhan itu masuk, dan yang masuk adalah terang dan kehidupan, saya akan menjadi terang dunia atau kehidupan dunia kan? Karena firman yang masuk itu memberi terang. Memberi terang kan? Memberi terang, memberi kehidupan. Makanya Adam waktu firman masuk, nafas masuk, dia menjadi hidup. Makanya di Yohanes 20:22, murid-murid dihembuskan apa? Roh Kudus, nafas, kehidupan. Itulah kehidupan spiritual mereka. Itu sebabnya mereka siap untuk terima Roh Kudus di hari Pentakos, karena mereka sudah terima butiran-butiran tetesan hujan yang dihembuskan di Yohanes 20:22. Jadi penting sekali untuk kita belajar firman Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup. Nah, kalau saya baca firman Tuhan, dia yang ciptakan, percaya itu. Dia yang jadikan itu, percaya. Oke, kalau saya sudah percaya sekarang, bagaimana dengan kamu? Kamu bisa nggak berhenti berdosa? Aduh, kalau itu sukar. Tunggu dulu. Memang sukar malah bohong. Nggak mustahil. Jangan bilang sukar. Sukar lebih gampang dari mustahil. Mustahil untuk berhenti berdosa. Iya, betul, mustahil. Tunggu, emangnya kamu yang harus berhenti berdosa? Ya enggak lah. Siapa? Tuhan. Loh, katanya kamu percaya segala-galanya. Sekarang Tuhan bilang, Tuhanlah yang akan tolong saya berhenti berdosa. Kalau kamu percaya, kenapa kamu bilang sukar? Oh iya ya. Bisa lihat itu? Markus 9:22. Kita tahu ada orang tua yang anaknya dirasuk setan. Lalu orang tuanya bilang, kalau artinya belum tentu bisa. Kalau engkau bisa lakukan apapun, dengan catatan bisa sembuhkan anak saya, kasihanilah kami dan tolonglah kami. Kalau itu artinya nggak percaya. Sama dengan setan. Waktu bilang kepada Tuhan Yesus, kalau engkau anak Bapa. Nah, setan tahu anak Bapa, dia mau ragukan Tuhan Yesus kan. Kalau. Nah, kembali ke Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus dengar suara di Matius 3 ayat 16 dan 17, suara Bapa, dia bilang, this is my beloved son. Nah, kalau Tuhan Yesus dengar, inilah anakku, artinya akulah anaknya. Jadi Tuhan Yesus sudah dikonfirmasi sebagai manusia, ya, dikonfirmasi di pembaptisannya, bahwa Bapa bilang, inilah anakku yang kukasihi. In him I am well pleased. Artinya itulah kenyataannya Tuhan Yesus. Lalu setan bilang, kalau engkau, kalau, artinya kamu meragukan firman Bapa dong. Oh no. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Dan Bapa bilang, aku anak Bapa. Bapa nggak bisa bohong. Jangan bilang kalau saya adalah.
Nah, kita kembali ke Markus ini, kalau kamu bisa tolong, tolonglah kami, anak saya dirasuk setan. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu bisa percaya, apa sih yang mustahil bagi orang yang percaya? Jadi keselamatan orang itu tergantung dari saya percayanya, bukan dari apakah Tuhan sanggup. Saya tidak sanggup, Tuhan sanggup. Pertanyaannya saya percaya enggak? Dan apakah buktinya sudah sangat jelas bahwa Tuhan sanggup. Dan kalau Tuhan sanggup, apa dan yang membuat kamu tadi tidak kagum? Cara yang dahsyat sudah diungkapkan, kamu nggak percaya. Semoga bertobat dan percaya karena nggak ada cara lain selain percaya. Lalu apa orang tua bilang? Tuhan, saya percaya. Tolonglah ketidakpercayaan saya. Tadi dia bilang apa? Tolonglah sembuhkan anak saya kalau kamu sanggup. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu sanggup percaya. Dia bilang, saya percaya. Tapi tolonglah ketidakpercayaan saya. Tadi tolonglah anak saya, sekarang tolonglah saya punya tidak percaya. Karena persoalannya bukan di engkau. Persoalannya di saya nggak percaya. Artinya, jangan tolong anak saya, karena anak saya nggak bisa tertolong kalau saya nggak percaya. Oleh sebab itu, tolonglah ketidakpercayaan saya. Dan kalau sudah pasti anak saya sembuh. Jadi sebagaimana Tuhan berfirman damai, Tuhan pun berfirman kebenaran. Yesaya 48 ayat 18. Kamu telah mendengar firman Tuhan. Saya punya perintah-perintah. Kamu telah mendengar. Kita tahu iman diperoleh dengan mendengar, dengan melihat bukti kan. Perintah-perintahku. Nah, ini kata perintah ini di Mazmur 33 ayat 9, dia memerintahkan. Artinya kamu telah mendengar suara yang adalah yang sudah mau diungkapkan dalam bentuk yang kelihatan. Jadi kamu sudah mau lihat pohon yang pohon itu dalam bentuk firman sudah ada yang diperintahkan kan. Jadi dalam bentuk firman sudah ada, sekarang diperintahkan untuk menjadi kenyataan yang bisa dilihat oleh manusia. Dan itulah perintah yang didengar. Nah, Kejadian 2 ayat 16. The Lord God perintahkan manusia dari setiap pohon buahnya boleh dimakan kecuali untuk satu pohon kan. Itu perintah. Dan kamu telah mendengar, kan? Dan kita tahu Hawa makan. Artinya kalau Hawa makan, kita lihat di Yohanes 8:43, dia nggak mengerti karena dia nggak bisa dengar perintahnya. Kan? Artinya waktu dia pilih untuk terima firman setan, dia jadi nggak mengerti perintah Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang, kamu pasti akan mati. Kan? Kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Nah, kalau kamu pasti akan mati, itu akan menjadi kenyataan kalau kamu makan. Kamu yang buka kuncinya, kamu yang buka pintunya dengan kunci, dan kamu pasti akan mati, akan menjadi kenyataan karena sudah keluar dari mulut Tuhan. Bedanya ini bersyarat. Kamu nggak akan mati, nggak makan, kamu akan mati, dan kematian sudah ada dalam firman-Nya kalau kamu makan. Kan? Dan setan membuat Hawa meragukan itu. Artinya firman Tuhan itu tidak ada kenyataan daripada yang diungkapkan. Dan nggak akan menjadi kenyataan. Jadi setan bilang, di dalam firman Tuhan nggak ada itu kenyataan daripada apa yang belum ada. Karena apa? Karena kalau kamu makan, yang dibilang mati, kamu nggak akan makan. Artinya setan bilang, Tuhan nggak bisa menciptakan. Tuhan nggak menciptakan. Karena dia bilang, kamu akan mati, kamu nggak akan mati. Artinya jadilah terang, nggak akan jadi terang. Jadilah pohon, nggak akan jadi pohon. Kamu akan mati, nggak akan mati. Jadi dengan setan bilang itu, setan sedang berperang terhadap kuasa penciptaan yang sekarang peperangannya terhadap kuasa menyelamatkannya. Kamu tidak akan mati.
Hawa jadi nggak mengerti dan tidak bisa mendengar firman Tuhan. Dan di saat Hawa tidak mengerti, di saat Hawa percaya bahwa bukan kuasa Tuhan yang menciptakan, karena kamu nggak akan mati, walaupun itu yang dibilang, dia percaya siapa? Dia percaya setan. Dialah pembunuh. Dia nggak bisa memberikan kehidupan. Kita sudah belajar di Grieve Not the Holy Spirit, setan mengambil prerogatif sebagai pencipta, blasphemy, dengan dia bilang apa? Saya yang berikan kehidupan bagi kamu. Padahal dia yang mengambil kehidupan. Dia yang menyingkirkan kehidupan, dia bilang dia mau berikan kehidupan. Pembohong. Nggak ada kebenaran dalam dia, artinya dia tidak bisa memberikan kehidupan. Waktu dia bicara, nggak ada kehidupan. Waktu dia bicara, mati semua orang. Artinya waktu Hawa terima firman setan, kematianlah hasilnya. Kan? Tapi kematian itu bukan karena setannya, kematian itu karena menyangkal kehidupan firman Tuhannya. Melalui ditolong oleh firman setan. Ditolong oleh firman setan. Dikatakan di sini, tidak ada orang yang benar. Tidak ada orang yang mengerti. Artinya nggak ada yang bisa dengar, nggak ada yang bisa percaya, tidak ada yang benar. Dan di dalam saya tidak ada yang baik. Tidak ada yang righteous, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang dengar, tidak ada yang baik. Kita tahu hukum itu baik. Nggak ada yang baik. Bukankah ini sama dengan bumi ini waktu gelap? Nggak ada terangnya. Bukankah ini sama dengan sebelum ada pohon? Nggak ada pohonnya. Nggak ada manusianya. Nggak ada dia punya bintang-bintang, nggak ada dia punya planet, nggak ada binatang-binatang, nggak ada burung-burung, nggak ada dia punya ikan-ikan di laut. Nggak ada. Ini sama dengan manusia, nggak ada baiknya, nggak ada pengertiannya, nggak ada pendengarannya, nggak ada baiknya, nggak ada yang mantapnya, nggak ada. Nggak ada righteousness-nya, nggak ada just-nya. Dunia ini nggak ada apa-apanya, gelap. Sama kan? Sama. Nah, kalau sama, artinya bukankah kuasa penciptaan akan berlaku di kuasa menjadikan orang righteous, understand, hear dengan good? Sebagaimana waktu gelap menjadi terang. Artinya righteousness by faith hanya bisa diperoleh kalau kita percaya kuasa penciptaan. Dengan iman kita percaya Tuhan menciptakan. Lalu dikatakan, yang baik yang saya mau lakukan, saya tidak lakukan. Yang jahat yang saya tidak mau lakukan, itu yang saya lakukan. Jadi manusia nggak ada baiknya. Walaupun keinginannya ada, tapi nggak ada baiknya. Sehingga nggak bisa keluar yang baik. Kalau di dalamnya nggak ada yang baik. Tuhan, semua yang diciptakan keluar dari dirinya. Dan semua yang diciptakan baik, sehingga semua yang diciptakan itu baik. Lalu dikatakan apa? Righteousness itu diungkapkan waktu saya ada iman. Artinya saya baik kalau saya percaya firman itu bilang baik, saya baik. Dengan catatan saya harus mengakui dosa dan bertekad untuk tidak melakukan lagi. Betul? Saya nggak bisa jadi baik kalau saya nggak percaya. Jangan lupa itu. Hanya kalau saya percaya bahwa Tuhan punya kuasa menyelamatkan itu adalah firman-Nya yang menjadi kenyataan kalau saya percaya, barulah saya baik. Dikatakan semua orang telah berdosa. Artinya nggak ada yang baik. Tapi semua orang bisa dibenarkan melalui kuasa penebusan. Dan dinyatakan apa? Berfirman. Untuk declare artinya untuk berfirman. Jadi Tuhan bicara righteousness. Dengan catatan dosa-dosa kamu yang sudah diakui, diampuni. Artinya Tuhan, jadi ada bagian saya di mana iman itu diungkapkan dengan saya melakukan syaratnya. Tapi syaratnya itu bukan yang menghasilkannya, syaratnya itu yang mengungkapkan saya percayanya. Jadi Tuhan berfirman, at this time, dia punya righteousness adalah righteousness-nya God. Jadi orang itu adalah benar, kebenaran Tuhan, karena itu Tuhan punya kan. Di saat dia percaya, dia nggak evil lagi. Dia nggak unrighteous lagi, dia nggak unjust lagi. Pada saat itu, jangan lupa kita nggak percaya evolusi. Kita percaya righteousness by faith. Artinya untuk orang yang bilang, saya sudah minta ampun dosa saya dan saya percaya Tuhan sudah ampuni, tapi apa? Tapi evolusi. Tapi evolusi. Nah, saya tahu ada godaan-godaan, tapi godaan itu bukan dosa kalau tidak layani. Jadi jangan samakan penggodaan dan ingatan dosa dengan berdosa. Itu menjadi dosa kalau saya layani. Tapi kalau saya tidak layani,
itu tidak dosa. Dan itu kan harus dibersihkan dengan tetap nurut, tetap belajar, dan menurut apa yang diungkapkan firman Tuhan kan. 1 Petrus 1 ayat 2. Jadi Tuhan berfirman, kamu benar, kamu benar. Sama dengan ada terang, langsung terang, kamu benar, kamu benar. Dan benar-benar benar, sebagaimana terang adalah terang, binatang adalah binatang, Hawa dan Adam adalah Adam dan Hawa, righteousness adalah righteousness kalau kamu percaya. Righteousness by faith. Dan itu berdasarkan firman Tuhan. Kalau saya percaya firman Tuhan itu, sudah melakukan bagian saya dalam pengakuan dan diampuni, saya benar di hadapan Tuhan. Di hadapan Bapa saya benar. Dan kalau saya ragukan itu, saya nggak percaya. Dan saya tidak bisa benefit daripada firman yang adalah righteousness itu, yang nggak bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan saya kalau saya tidak percaya. Jadi righteousness God itu kan diletakkan pada orang yang percaya. Sama dengan semua menjadi ada, orang yang nggak righteous menjadi righteous karena firman telah bersabda. Kita semua harus melakukan semua bagian kita untuk memelihara hukum Tuhan. Nah, bukan berarti untuk melakukan semua dengan kuasa saya, artinya saya harus baca firman Tuhan, saya harus setia belajar firman Tuhan, saya harus menggali, harus berdoa, harus cari dahulu kerajaan surga. Itu maksudnya, bukan berusaha untuk menurutnya. No. Kuasa menurut itu kuasa Tuhan, tapi saya harus bikin bagian saya. Saya nggak benar tiba-tiba mengerti firman Tuhan kalau jarang-jarang baca firman Tuhan. Kalau malas belajar firman Tuhan, kalau belajar firman Tuhan cuma 5 menit per hari, itu bagian saya, walaupun bukan itu yang membuat saya benar, tapi itu mengizinkan Tuhan untuk bekerja, karena Tuhan nggak paksakan, dan nggak seperti ciptakan pohon menjadi pohon, saya nggak menjadi benar, dibilang benar kalau saya nggak percaya, dan percaya itu diungkapkan dengan saya punya bagian dengan belajar firman Tuhan, tekun, cari mengerti, berdoa, dan semua itu. Artinya kita harus bagian kita itu kita harus lakukan. Lalu dia akan apa? Dia akan impute, dia akan letakkan. Impute kan? Impute artinya menaruh sesuatu menjadi bagian dia. Dia punya righteousness. Karena kita percaya dan kita mau menurut hukum Tuhan. Dan melakukan semua bagian saya untuk saya bisa mengerti firman Tuhan. Dan Tuhan menerima usaha manusia untuk menurut hukum. Nah, sekali lagi, usaha saya ialah untuk buka Alkitab paling kurang. Untuk belajar paling kurang. Bukan cuma 5 menit per hari belajarnya. Kan? Dan lebih saya belajar, lebih saya jatuh cinta. Kalau saya mulainya 5 menit, jadi 10 menit. Jadi setengah jam, jadi 1 jam. Akhirnya, kalau bisa nggak tidur. Walaupun harus tidur. Itu kenyataan hidup. Dan Tuhan impute, dia letakkan, dia punya righteousness kepada orang itu. Kita tidak bisa dengan kuasa kita sendiri menurut hukum Tuhan. Artinya penurutan Tuhan yang righteousness-nya harus diberikan dengan bersabda kalau saya percaya firman-Nya. Jadi Tuhan berbicara kepada orang dosa yang nggak ada kebaikannya, yang tak memiliki kebaikan. Firman Tuhan berbicara righteousness, dan firman itu memiliki righteous di dalam firman itu. Karena the word of God is just, good, and right. Kan? Di saat orang berdosa itu percaya, dia menerima firman ke dalam hatinya dengan iman, dan di saat itu dia memiliki righteousness of God di dalam hatinya. Dan kalau dia memiliki kebenaran dalam hatinya, mari kita lihat apa hubungan hati dengan kenyataan hidup. Kita lihat di Amsal 4 ayat 3. Di dalam hati saya didapati issues of life. Artinya saya punya kehidupan itu ada dalam hati saya. Kurang diungkapkan. Makanya orang bersinah dalam hati itu nggak perlu dia ungkapkan di hadapan Tuhan, dia sudah bersinah di dalam hatinya. Artinya di dalam mind-nya Tuhan sudah ada sesuatu, kurang mau diungkapkan saja dalam kenyataan yang bisa dilihat kan. Demikian juga kalau ada righteousness dalam hati saya, itulah yang akan keluar dari mulut saya, dari tindak tanduk saya, dari jawaban saya, dari rencana saya. Semua itu mengungkapkan isi hati saya
Dan kalau saya terima yang diungkapkan dalam kehidupan saya, dari isi hati keluar melewati mulut. Artinya semua yang saya ucapkan hanya bisa sesuai dengan apa yang dalam hati saya. Dan kalau dalam hati saya nggak ada righteousness of God karena saya tidak percaya, sudah pasti semua yang diucapkan unrighteous. Right? Jadi kita tahu kalau saya sudah terima righteousness itu life, sudah pasti saya punya kehidupan baru juga. Saya adalah orang yang dilahirkan kembali karena yang keluar adalah yang baru, yang nggak pernah ada waktu yang lama dulu. Orang dilahirkan kalau dia percaya firman Tuhan. Dilahirkan kembali. Dan akan kelihatan dalam kehidupannya perubahan baru dalam hidupnya. Itulah hidup baru. Walaupun kita tahu orang yang dilahirkan kembali adalah by spiritual kan. Jadi dia akan bertumbuh, harus belajar terus. Kehidupan daripada itu kehidupan adalah kehidupan penurutan daripada penurutan firman Tuhan yang dinafaskan ke dalam dia. Artinya kalau saya bilang saya sudah dibaptis, saya percaya, tapi saya masih, tapi artinya belum. Saya belum dilahirkan kembali. Kalau yang keluar bertentangan dengan kebenaran yang saya bilang saya terima. Nggak bisa saya bilang saya sudah dibaptis. Tapi keluarnya masih penuh dengan keraguan, masih sakit hati, dan cemburu, dan marah, dan simpan dongkol. Itu belum dibaptis di hadapan Tuhan. Karena nggak bisa kalau yang masuk righteousness, yang keluar seperti itu. Jadi baptisannya itu nggak ada artinya. Sama dengan meat and drink, nggak ada artinya. Kalau kehidupannya masih seperti sebelum belajar tentang feast. Nggak ada, itu bukan penciptaan. Itu kayak bunuh domba tapi nggak pernah lihat kasih Bapa. Di sini katakan, Mazmur 51 ayat 10, create, berfirmanlah firman-Mu saja hatiku yang bersih. Itu dengan create artinya kuasa yang menciptakanlah kuasa yang membersihkan hati menjadi hati yang baru. Jadi kalau firman Tuhan saya terima, firman itulah yang create. Bukan saya berusaha untuk berbuat baik. Itu itu adalah Hagar, itu Sinai, itu Old Covenant namanya. Tapi firman Tuhan itu lah yang menciptakan sesuatu yang tadinya nggak ada. Oleh sebab itu, kalau saya berada dalam Kristus, saya adalah makhluk yang baru. Semuanya adalah baru. Kehidupan baru, pikiran baru, rencana baru. Semuanya baru. Nggak bisa. Orang yang di dalam Kristus masih ada unsur-unsur lamanya. Ragu, gondok, cemburu, marah. Nggak bisa. Bukan itu yang dikasih masuk Kristus. Jadi kita bisa tahu kita sudah lahir kembali atau enggak. Bukan berarti bahwa dia nggak pernah akan jatuh lagi, walaupun puji Tuhan kalau enggak, kita sudah tahu kan 1 Yohanes 2 ayat 1. Tapi arahnya masih nggak seperti dulu atau arahnya sudah berbeda. Kalau cuma sekali-sekali, itu tidak mendikte karakter. Kan? Tapi kalau selalu begitu, itulah karakternya. Artinya, meat and drink nggak ada artinya. Baptisan nggak ada artinya. Righteousness belum saya terima karena saya belum percaya. Kejadian 2 ayat 7. Tuhan berfirman, lalu manusia menjadi hidup. Sama dengan semuanya menjadi baru, Adam menjadi hidup. Kenapa? Yang masuk kehidupan, dia menjadi hidup. Yang masuk baru, sehingga dia menjadi baru. Harus baru semuanya sikap saya. Kalau dulu, satu hal itu sangat membuat saya marah dan bukan main, akan menjadi perseteruan antara teman-teman dan semua itu. Sekarang nggak lagi. Situasinya bisa sama, sayanya yang berbeda. Jangan rubah situasinya kalau yang perlu dirubah sayanya. Righteousness itu tidak di-impute ke situasi dan kondisi. Righteousness di-impute kepada saya sehingga situasinya nggak berubah, sayanya yang berubah sikap saya terhadap situasi yang tidak berubah. Kalau orang bisa dipindahkan ke surga dan surga itu membuat orang selamat, Tuhan akan bawa semua orang ke surga. Kalau lokasi yang merubah orang. Artinya jangan pikir bahwa karena saya pindah lokasi,
persoalannya hilang. Tidak, karena persoalannya saya, bukan lokasinya. Have faith in God. Percayalah akan Tuhan. Faith, iman, kalau saya percaya, saya sudah memiliki substance daripada yang saya harapkan, kehidupan yang baru. Apa saja yang bukan iman adalah dosa. Artinya, kalau saya berdosa, saya tidak memiliki kehidupan yang baru, dan saya tidak percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kehidupan yang baru. Kalau saya tidak percaya, itu dosa. Dan saya memperoleh iman dengan mendengar firman Tuhan, melihat kuasanya. Kan? Jadi waktu Tuhan bilang kepada wanita di Yohanes, kamu jangan berdosa lagi. Sekarang hidup berdasarkan iman. Jangan berdosa lagi. Jangan berdosa lagi. Kata jangan berdosa lagi adalah kuasa untuk tidak berdosa lagi. Sekali lagi, firman yang bilang jangan berdosa lagi adalah kuasa yang menyanggupkan saya untuk tidak berdosa lagi. Kata datang adalah kuasa yang menyanggupkan Petrus untuk datang. Kata come forth adalah kuasa yang membangkitkan, memberikan kehidupan yang membuat dia came forth. Come forth kan? Artinya kuasa sin no more adalah firman yang mengucapkan sin no more. Kalau saya percaya. Kita tahu waktu Tuhan datang dia bilang apa? Apakah saya akan temukan iman? Apakah saya akan temukan orang yang tidak berdosa? Apakah saya akan temukan orang-orang yang percaya akan perkataan saya adalah apa yang saya ungkapkan, apa yang saya ucapkan? Karena kita tahu waktu Tuhan Yesus datang, dia bilang apa? Dia panggil orang naik kan? Awake, awake, awake. Bangun, bangun. Lalu dipanggil semua naik kan dengan kuasanya. Nah, kalau saya nggak percaya kuasanya, kira-kira saya bisa tinggalkan bumi ini dengan kuasa yang saya tidak percaya kalau masih berdosa? Artinya orang yang berdosa nggak bisa diangkat kawan awan, karena yang diangkat kawan awan adalah orang yang percaya, dan orang yang percaya adalah orang yang beriman, dan orang yang beriman adalah orang yang tidak berdosa. Jadi doktrin palsu yang bilang bahwa nanti kita diangkat kawan awan sementara berdosa lalu dirubah ke kawan awan, tumbang di tempat. Karena nggak bisa dia diangkat. Itu sama dengan orang yang berdosa nggak percaya disuruh jalan di atas air. Kalau dia bilang, oh iya ya, saya akan bisa jalan di atas air, lalu pas sampai Tuhan Yesus, saya disanggupkan untuk bisa jalan di atas air. Mustahil. Mustahil. Dan waktu Tuhan cari apakah ada orang yang beriman, waktu dia datang, iman adalah apa? Dia beriman bahwa dia akan menjadi seperti Kristus waktu dia datang. Dan semua orang yang memiliki pengharapan bahwa dia akan menjadi seperti Kristus waktu dia datang, sekarang dia purify. Purify artinya menurut. Menurut itu pengungkapan percaya. Jadi kalau Tuhan bilang, jangan berdosa lagi. Dengan saya tidak berdosa, itulah buktinya bahwa saya percaya kata jangan berdosa lagi. Kalau saya nggak percaya kata itu, saya akan tetap berdosa karena kata itu nggak pernah akan menjadi kenyataan dalam kehidupan saya. Tapi waktu saya tidak berdosa lagi, itulah buktinya bahwa saya percaya kata itu, dan buktinya adalah kenyataan dalam kehidupan saya di mana saya tidak berdosa lagi. Apakah itu yang Tuhan cari waktu dia datang? Di saat karakter Kristus sudah dengan sempurna dipantulkan oleh gerejanya, barulah dia datang. Dia nggak bilang dia akan datang, angkat ke awan, baru karakternya jadi sempurna. Tidak. Lalu kita lihat di sini di Adventist Home, Tuhan Yesus tidak merubah karakternya waktu dia datang di awan-awan. Perubahan karakter harus terjadi sekarang. Kamu harus percaya sekarang, baru benefit naik ke awannya nanti. Kamu punya karakter harus dirubah sekarang, baru diangkat ke awan-awan. Nggak bisa diangkat ke awan-awan orang yang nggak percaya, tiba-tiba dia percaya di awan-awan. Nggak bisa. Akan ada masa kelaparan. Dan masa kelaparannya adalah kelaparan akan mendengar atau mengerti akan apa yang kita belajar hari ini. Bahwa kuasa itu adalah apa yang diungkapkan dan menjadi kenyataan dalam orang yang percaya. Itu akan menjadi kelaparan bagi banyak orang. Artinya ada saatnya orang nggak pernah akan bisa mengerti ini.
Jadi kita tahu bahwa akan ada orang yang lari dari sini dan ke situ untuk mencarinya kan, dan tidak akan menemukannya. Sekarang saya tanya, kenapa mereka mau cari kalau sekarang mereka nggak mau cari? Itu pertanyaannya kan. Kenapa mereka mau cari sesuatu nanti dan kenapa sekarang mereka nggak mau cari? Kenapa sekarang mereka nggak cari? Apa yang membuat nanti mereka mau cari? Itu pertanyaannya. Dikatakan di sini Yesaya 55, carilah sementara dia masih bisa ditemukan. Artinya ada yang cari waktu sudah nggak bisa ditemukan lagi. Apa yang dia cari yang dia sekarang nggak mau cari? Kita melihat Tuhan Yesus menanggalkan jubah imamnya dan mengenakan jubah kerajaannya. Dan lalu kita tahu Michael stand up dan kutuk Tuhan, 7 kutuk Tuhan, tulah Tuhan mulai berjatuhan menimpa penduduk bumi. Dan ada yang mengutuk Tuhan gara-gara ini tulah yang mereka terima. Ada orang-orang yang lari menuju umat Tuhan dan memohon untuk diajarkan bagaimana caranya untuk tidak terima tulah ini. Lihat ya, artinya mereka sedang minta informasi kan, mereka sedang cari informasi. Bagaimana caranya supaya kami tidak terima tulahnya? Soalnya kamu kayaknya nggak terima tulah ini. Jadi mereka sedang cari sesuatu. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari adalah sesuatu yang mereka bisa temukan, sementara masih bisa ditemukan. Yang ditemukan itu ialah yang membuat kamu tidak kena tulahnya sekarang. Artinya, kalau mereka belum terima tulah, mereka nggak mau cari. Di saat terima tulah, baru cari, tapi udah keterlaluan terlambatnya. Untuk bisa luput daripada judgments. Umat Tuhan sudah kering air matanya. Doanya sudah habis untuk didoakan. Bebannya sudah habis dipikul. Amarannya sudah selesai diberikan. Suara Tuhan tidak mengundang mereka lagi untuk diselamatkan karena mereka sudah telah. Di saat seluruh dunia, umat Tuhan, surga tertarik untuk keselamatan mereka, mereka tidak tertarik untuk cari keselamatan mereka. Banyak orang inginkan kehidupan tapi tidak ada usaha untuk memperolehnya. Banyak orang mau selamat tapi nggak ada usaha untuk bikin waktu yang penting untuk mempelajari firman Tuhan. Waktunya digunakan untuk hal-hal yang tidak ada urusan dengan keselamatan. Dan waktu terima tulah baru mereka cari bagaimana caranya. Bukan untuk cinta firman Tuhan. Mereka cari supaya tidak terima tulahnya. No, nggak bisa. Dan surga, Tuhan Yesus berseru, sudah selesai, sudah finish. Rencana keselamatan sudah tercapai. Hanya sedikit yang menerimanya. Dan mereka sekarang berseru apa? Sudah terlambat, sudah terlambat. Harusnya waktu belum terlambat, kita belajar firman Tuhan, kita tahu caranya untuk tidak dapat tulah ini. Dan percaya firman Tuhan kan. Untuk diselamatkan ialah untuk menerima meterai. Untuk menerima meterai ialah untuk tidak berdosa lagi. Untuk tidak sudah terlambat. Mereka yang tidak mengutamakan firman Tuhan sekarang, lihat ini. Dari sini ke situ, dari laut ke laut, dari utara ke timur, mencari firman Tuhan supaya tidak terima tulahnya. Malaikat bilang, mereka tidak akan temukan. Sedang ada masa kelaparan, bukan firman Tuhan, bukan roti atau air, tetapi masa kelaparan. Mengerti kuasa Tuhan, itulah kuasa yang menyanggupkan saya untuk tidak berdosa. Biarkan mereka lapar dan haus untuk selama-lamanya. Mereka telah menolak rencana keselamatan. Mereka lebih mengutamakan hal-hal duniawi daripada hal-hal surgawi. Mereka telah menolak Tuhan Yesus dan meremehkan akan umat Tuhannya. Biarlah mereka kotor. Tunggu, ini keluar dari firman Tuhan. Biarlah mereka kotor dan tetap kotor selama-lamanya. Tunggu dulu. Kalau Tuhan bilang biarlah mereka yang kotor tetap kotor, bisa enggak mereka enggak kotor selama-lamanya? Enggak. Kalau Tuhan bilang kamu bisa bersih, bisa enggak kamu enggak bersih? Enggak. Artinya di saat tutup pintu, Tuhan enggak akan bilang apa yang kamu butuhkan
yang dia bilang sebelum tutup pintu. Artinya kalau saya mau dengar Tuhan bilang jadilah bersih, saya harus dengar itu sebelum tutup pintu. Setelah tutup pintu, saya nggak bisa temukan firman Tuhan yang bilang kamu berhenti berdosa, kamu righteous. Itu hanya bisa didengar, masih bisa ditemukan di masa limpah sebelum tutup pintu. Karena setelah tutup pintu, yang keluar dari mulut Tuhan adalah kamu kotor dan kotorlah selama-lamanya. Itu adalah satu pernyataan yang benar karena mereka benar-benar selama-lamanya kotor. Apakah saudara-saudara percaya firman Tuhan? Dan firman Tuhan yang menciptakan sanggup untuk menyelamatkan kita sebelum tutup itu. Semoga firman Tuhan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Bukan hanya ayat hafalan, tetapi menjadi kenyataan sehingga Tuhanlah yang dimuliakan dalam pekerjaan penciptaan dan dalam pekerjaan penyelamatan.